KSAD Dudung Abdurrahman diprediksi tegas ke FPI. Wasekjen PA 212 beri peringatan begini. Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Dudung Abdurrahman, diprediksi akan bersikap tegas dalam menghadapi reuni 212 dan para mantan anggota FPI. Di sisi lain, wacana penyelenggaraan reuni 212 terus mengemuka. Dikabarkan acara tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember tahun 2021. Melansir dari wartaekonomi.id, jaringansuara.com, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Actions, CISA, Heri Mendrova berpendapat bahwa Dudung Abdurrahman sangat piawai dalam bersikap. Ex-FPI sudah dilarang total. Dudung pasti tahu apa langkah yang tepat bila korelasinya dengan aksi 212, kata Heri, Minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Tak hanya itu, Heri juga mengakui kemampuan Dudung dalam persoalan seputar ex-FPI. Ia menilai KSAD Dudung Abdurrahman sebagai sosok yang profesional dan memiliki kapabilitas. Saya yakin Dudung profesional dan kapabel soal menangani ex-FPI maupun ormas lainnya, kata Heri. Namun, untuk menertibkan ini masih ada Kapolda dan Pangdam, sambung Heri. Di sisi lain, Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengingatkan Jenderal Dudung untuk selalu berhubungan baik dengan ulama. Ia menilai para ulama juga memiliki peran besar dalam perjuangan dan kemerdekaan RI dari penjajahan sehingga perlu diapresiasi. Para petinggi TNI dan Polri harus ingat jas merah, apalagi jas hijau. Jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama, tentunya ulama yang istiqamah, kata Novel Bamukmin Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Novel berharap Jenderal Dudung mampu menjadi pengayom para umat dan melindungi ulama. Karena garda terdepan pertahanan negara adalah mereka, ulama, lanjut Novel. Novel juga mengingatkan bahwa para ulama sudah lebih dulu berjuang melawan penjajahan. Sehingga TNI harus bersama mereka, ulama, bukan bersama para cukong yang justru beserta penjilatnya yang sangat berbahaya untuk kesatuan bangsa, pungkas Novel. Demokrat kritik pertemuan Prabowo dan Megawati, sebut tak pantas adakan pertemuan politik di istana. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng, memberikan tanggapannya terkait pertemuan Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, dan Puan Maharani di Istana Kepresidenan, Jakarta. Andi pun membandingkannya dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang menurutnya tak pernah menggunakan Istana Kepresidenan untuk menggelar pertemuan politik dengan petinggi partai. Kalau di zaman Pak SBY, kegiatan politik kepartaian biasanya dilakukan di Cikeas, kata Andi, dilansir Kompas.com, Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Andi juga merasa heran, mengapa pertemuan agenda politik tersebut bisa terjadi di Istana Negara, tanpa adanya Presiden Joko Widodo, Jokowi. Bahkan Andi menyebut jika Presiden saja tidak pantas melakukan pertemuan politik kepartaian di Istana Presiden. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bukan presiden menjabat, melakukan pertemuan politik kepartaian di Istana Presiden? Presiden saja tidak pantas melakukannya. Apakah sudah mendapat izin presiden? Ungkap Andi. Lebih lanjut Andi menerangkan mengapa istana tidak boleh digunakan untuk pertemuan politik kepartaian. Hal itu dikarenakan, Istana Negara dan Istana Merdeka adalah simbol lembaga kepresidenan. Sehingga sejak dulu Istana Kepresidenan tidak pernah digunakan untuk agenda politik kepartaian. Di situ Presiden RI berkantor, dan melakukan aktivitas kenegaraan. Sekaligus bisa juga menjadi tempat kediaman, terangnya. Andi menambahkan, biasanya jika Presiden akan mengadakan pertemuan politik kepartaian maka akan digelar di Wisma Negara, yang berada di samping Istana Negara dan Istana Merdeka. Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri terlibat dalam pertemuan hangat di ruangan VVIP Istana Kepresidenan, Jakarta. Baru-baru ini tak hanya kedua politisi kenamaan tersebut, dalam foto yang diterima Tribun juga terlihat Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Pertemuan itu sendiri diketahui terjadi di sela-sela pelantikan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu, tanggal 17 November tahun 2021, lalu. Adanya pertemuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan terjadinya koalisi dua partai politik yakni Gerindra dan PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman mengatakan kemungkinan koalisi kedua partai tersebut sangat terbuka. Soal kemungkinan koalisi di 2024 sangat terbuka sekali.
PDIP dan Gerindra punya sejarah pertemanan yang panjang, kata Habibur Rahman, Minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Habibur Rahman menilai pertemuan di Istana Kepresidenan sebagai bentuk silaturahmi yang terus dijaga Prabowo dengan tokoh politik lainnya. Apalagi Gerindra dan PDI Perjuangan pernah kerjasama pada pemilu tahun 2009 silam. Ketika ditanya apa pembahasan pertemuan dua petinggi partai politik tersebut, Habibur Rahman enggan menyebut secara gamblang. Pertemuan tersebut adalah silaturahmi yang amat baik dan selama ini selalu terjaga dengan baik, ujarnya. MUI DKI mau pakai dana hibah atau dana lain, tetap saja itu uang rakyat, kan? UI DKI mau pakai dana hibah atau dana lain, tetap saja itu uang rakyat, kan? Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muhtar membantah pembentukan pasukan siber bela ulama Anies Baswedan menggunakan dana hibah. Dia pun mengatakan pembentukan siber ini untuk melawan hoaks yang beredar di masyarakat khususnya umat Islam. Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat.